Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Class 1, 2, and 3. Alhamdulillah. Today we can meet Miss Eva again by online to study about English na. And before study, we always open by reading basmalah together and pray together. Hai anak-anakku semuanya, Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali sama Bu Iva lewat online untuk belajar bahasa Inggris, dan we never meet once month more ya. So today we can study again by Miss Eva, and before we study we always pray together and listen to me and follow me na. Untuk kali ini kita ketemu kembali sama Bu Iva, dan sebelum kita belajar untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Maya tentang the kind of degree of comparison, kita berdoa dulu. Coba tirukan Ibu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. So our God give you concentration, give you understand about our lesson. Semoga Tuhan atau Allah memberikan kemudahan untuk mempelajari apapun yang Ananda pelajari, dan juga mengerti apa yang disampaikan oleh Bunda. Juga insya Allah bermanfaat ketika Ananda niatnya juga kuat untuk lebih baik di kemudian hari. In this meeting 7 for a class, we study about the kind of degree of comparison. Di dalam pertemuan ke-7 ini, buat Ananda kelas 8, baik kelas 8A1, 82 maupun 83, kita akan mempelajari, menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bu Maya tentang macam-macam perbandingan yang biasanya di dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan majas, tetapi di dalam bahasa Inggris namanya degree of comparison. Nah, bisa dibuka, you can open your LKS na, page number 50 di dalam LKS Ananda, yaitu di halaman 50 yang berkaitan dengan degree of comparison, yaitu tingkat perbandingan. Di situ ada beberapa yang perlu Ananda kuasai ya. Silakan dibuka. In slide 2, about degree of comparison, yaitu di dalam bahasa Indonesianya namanya tingkat perbandingan. For to understand about the degree of comparison, the student must understand about the first formula, and then the second you must understand about the meaning, and then you must understand about the connector. Untuk menguasai tingkat perbandingan pada pelajaran kali ini, yang perlu diingat oleh Ananda, pertama, Ananda harus tahu ciri atau formula, rumus pada macam-macam yang ada di tingkat perbandingan ini. Yang kedua, Ananda harus tahu yang arti dari ketiga macam-macam perbandingan ini. Maksudnya Bu Iva adalah harus mengerti artinya dari perbedaan perbandingan ini. Yang ketiga, Ananda harus tahu tentang konektor. Konektor itu adalah kata sambung. Jadi 3 kunci ini Ananda harus kuasai. Ibu ulangi kembali. Untuk menguasai dari degree of comparison, yang pertama Ananda harus paham yang namanya formula, yaitu ciri-ciri dari tingkat perbandingan. And then the second, you must understand about the meaning. Harus tahu dari perbedaan arti tentang perbandingan. Yang ketiga, you must understand about the connector. Harus tahu ciri dari kata sambung yang ada. Nah, coba Ananda lihat. Untuk point 1, positive degree. Apa sih positive degree itu? Yaitu tingkat perbandingan sama. Maksudnya adalah membandingkan dua hal yang sama
dalam sebuah pernyataan atau kalimat yang biasanya ciri-cirinya pertama menggunakan as pada tengah-tengah atau pada the middle. As itu ada kata sifatnya yaitu adjective. Setelah itu ditambah as, itu miliknya positive degree. Ciri yang kedua berkaitan dengan konektornya adalah the same sama as. Nah, jadi dua ini dimiliki oleh positive degree. Positive degree tadi adalah tingkat perbandingan yang sama. Kita lihat pada contoh A. The test is as difficult as we imagine. Maksudnya adalah tes ini sama sulitnya dengan apa yang kita pikirkan. Jadi as difficult as itu punya arti sama sulitnya. Kita coba contoh yang kedua, nak. The price of this t-shirt is the same as the price of the shirt. Harga dari kemeja ini ya sama dengan harganya rok ini. Nah, itu. Jadi kalau positive degree itu punya arti persamaan, yaitu tingkat perbandingan yang sama antara benda satu dengan benda yang lain. Ingat ya, pakai kata ciri pada formula as, di tengah-tengahnya adjective sama as lagi. Yang kedua, bisa menggunakan the same as. Keduanya punya arti yang sama, yaitu tingkat perbandingan yang punya arti sama. Understand, nak? Oke, untuk yang kedua yang namanya comparative degree. Comparative degree itu punya arti tingkat perbandingan lebih, ya, punya arti lebih, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda, dan di sini memiliki dua karakter ciri pada kategori yang ada di comparative degree. Nah, ketika Ananda menggunakan kata sifat atau adjektifnya hanya satu suku kata, satu suku kata itu seperti apa? Cheap, big, small, satu ucapan, maka Ananda harus menambah kata sifat itu dengan er. Tetapi kalau lebih dari satu suku kata, maka Ananda sebelum kata sifat, maka Ananda harus menambah more. Seperti apa, nak? Handsome, beautiful, expensive. Nah, expensive 3 ya suku katanya, maka tidak diperkenankan Ananda menggunakan er, tetapi Ananda harus pakai more sebelum kata sifat. Nah, dimengerti? Konektornya, cirinya pada comparative degree itu menggunakan than. Itu miliknya comparative degree. Ingat, tadi menggunakan kata tambahan er sebelum kata sifat ketika kata sifatnya hanya satu suku kata. Tetapi ketika kita menggunakan kategori kosakatanya lebih dari satu suku kata, maka kita menggunakan more sebelum kata sifat. Kata sambung yang kita pakai adalah than. Kita contohkan pada sebuah kalimat, the next book is nicer than PC. Nah, itu ya, next book itu kayaknya lebih nice, lebih mudah daripada personal komputer yang lainnya. Nah, nice itu hanya satu suku kata ditambah er, nicer. Tetapi yang B, I like living in the village because village is more comfortable. Nah, ini comfortable lebih dari satu suku kata. Tidak diperkenankan tambahan er, bukan comfortablers, tetapi harus ditambah more sebelum comfortable than in a city. Punya arti apa, nak? Saya suka tinggal di desa karena desa itu lebih nyaman daripada di kota. Nah, cirinya komparatif itu ada than. Ketika Ananda nanti ada kesulitan dalam exercise multiple choice, mana apakah ini superlatif, apakah ini positive degree, Ananda langsung menuju konteksnya pada konektornya. Konektornya ini than berarti termasuk comparative degree. Baru Ananda tahu di situ kata sifatnya apakah satu suku kata ataukah lebih. Ketika hanya satu suku kata berarti Ananda harus menambah er setelah kata sifat.
Tetapi ketika hanya lebih dari satu kata, seperti tadi, expensive, mahal, comfortable, nyaman, handsome, tampan. Nah, itu harus ditambah more sebelum kata sifat. Yang ketiga, namanya superlative degree. Superlative degree ini tingkat perbandingan paling diantaranya banyak. Jadi digunakan untuk membandingkan satu hal dengan sebuah kelompok yang anggotanya banyak. Misalnya, salah satu anak dalam sebuah kelas dibandingkan dengan semua anak yang ada di dalam kelas. Maka Ananda harus pakai itu miliknya definisi superlative degree. Ciri rumusnya, ketika kita pakai superlative degree, maka ada artikel the yang dipakai. Kalau kata sifatnya itu only one, ya salah satu sukata tadi hanya satu seperti tadi, big, small, maka setelah kata sifat, Ananda harus menggunakan est. Tetapi kalau lebih dari satu suku kata, sebelum kata sifat, Ananda menggunakan the most. Konektor yang kita gunakan ada 3, nak. Bisa pakai in, bisa pakai of, bisa pakai among. Nah, cirinya berbeda kan? Untuk ketiga dari perbandingan ini, baik positive degree, comparative degree, superlative degree. Kita lihat pada contohnya. This is the most expensive computer in the store. Nah, ini ya, most expensive. Di situ expensive lebih dari satu sukata, maka Ananda menggunakan most sebelum adjektif. Konektor yang ada pada in the store. Nah, ini tuh. Yang kedua, Mount Everest is the highest mountain in the world. Nah, itu lihat ya, hike itu termasuk hanya satu sukata, maka Ananda hanya menambah est. Nah, dari sini ketika nanti Ananda ada kesulitan, bisa japri ibu atau bisa ke rumah ibu, nggak apa-apa. Because of my home near with your school, ya. Di dalam degree of comparison ketika Ananda ada kesulitan. Do you understand, nak? We can bring to exercise. Okay, in the third slide now, we exercise about the change the adjective is paired using the comparative or superlative. Untuk latihan kali ini, kita akan merubah dari kata sifat yang ada di kurung, yang ada di sebelah, dengan menggunakan apakah kalimat ini benar menggunakan tingkat perbandingan yang lebih ataukah menggunakan tingkat perbandingan yang termasuk dari paling, yaitu superlatif. Nah, there are 3 pictures, ya, 3 pictures. Number 1, James. Number 2, Tom's. And number 3, Robert's. You look at the picture, slim, flat. Nah, antara James, Tom, Robert, ya. Lihat gambar 3 dari ketiganya berbeda, nak. Setelah itu, look at the sentence beside this picture. Setelah itu Ananda lihat di sampingnya untuk kalimat yang ada di point 1 until point 3. Example number 1, James is bla bla bla, then Tom. Nah, itu pakai then, berarti miliknya komparatif. Adjektifnya kita gunakan adalah fat, yaitu gemuk. Jadi James itu lebih gemuk daripada Tom. Maka fat harus Ananda tambah er. Jadi James is fatter than Tom. Punya arti James lebih gemuk daripada Tom. Contoh yang kedua, nak. Tom is bla 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 than Robert. Nah, itu lihat. Tom itu lebih ramping daripada Robert. Maka adjektifnya menggunakan slim. Slim ini hanya satu sukata dan menggunakan konektor than, berarti kita menggunakan komparatif. Berarti slim menjadi slimmer. Tom is slimmer than Robert. Tom itu lebih ramping, lebih kurus daripada Robert. Contoh pada example number 3, Robert is the
bla bla bla. Nah, kata sifat yang kita pakai adalah fatna. Bahwa Robert itu yang paling gemuk. Lihat gambarnya Robert. Ya. Nah, berarti Robert is the fattest. Nah, kita gunakan. Lihat the second picture antara Oliver, David, and Jones. Number 1. John is younger than David karena kata sifatnya adalah young. Nah, di situ konektornya than, berarti kita harus menggunakan komparatif, tingkat perbandingan lebih. Berarti young hanya ditambah er menjadi younger. Berarti John lebih muda daripada David. Contoh yang kedua, nak, example number 2, Oliver is bla 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 than David. Kata sifat yang kita pakai adalah old. Berarti di situ hanya satu sukata. Konektor yang kita gunakan adalah than, miliknya komparatif. Berarti Ananda nambah er setelah di, yaitu older. Oliver is older than David. Oliver lebih tua daripada David. Number 3, John is the bla bla bla, young. Nah, itu kata adjektifnya hanya satu sukata dan menggunakan artikel the, maka miliknya superlatif, tingkat perbandingan yang paling. Bahwa John itu paling muda. Kita lihat pada the third picture, animal, ya, termasuk dari kategori leopard, ya. The leopard is bla 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 then the rabbit, ya. Macan tutul itu, nah itu menggunakan konektor then, berarti kita harus pakai komparatif. Kata adjektif yang kita pakai adalah fast, menjadi faster. Macan tutul itu lebih cepat daripada kelinci. Nah, yang kedua adalah the turtle is bla 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 then the rabbit. Ada konektor then lagi, berarti menunjukkan bentuk komparatif. Kata sifat yang kita pakai adalah slow, berarti hanya satu suku kata. Ananda harus menambah er setelah w, setelah w. Berarti kalimat yang betul gimana? The turtle is slower than the rabbit. Kura-kura itu lebih lambat daripada kelinci. Yang number 3, nah. The Excel number 3. The leopard is the bla 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 fast. Nah, menggunakan pakai kata sifatnya fast. Berarti ada artikel the. Nah, berarti menunjukkan superlatif. Tinggal Ananda nambah est setelahnya fast. Berarti the leopard is the faster. Kita lihat di situ punya arti apa? Macan tutul itu yang paling cepat. Nah, Ananda harus mengerti sehingga pada exercise berikutnya Ananda nggak ada kesulitan. Nah. Oke, nah, for the fourth slide, we give you about the homework and you can exercise in your home. Nah. About the compare between motorbike and sport car by using the word below number 1 example. Nah, jadi sambungkan dengan menggunakan kalimat yang memakai gambar. Lihat itu, nah, gambar 1 yaitu motorbike, yaitu motor, dan gambar kedua picture number 2 adalah sport car. Nah, gunakan kata yang sudah disiapkan mulai number 2 sampai number 6 untuk membuat kalimat dengan penggunaan komparatif. Ananda harus lihat pada example number 1. Nah, adjektifnya adalah pakai small. Nah, di situ the motorbike is smaller than the sport car. Sepeda motor itu lebih kecil daripada mobil olahraga. Nah, untuk example number 2 until number 6, you can make with adjective in this word. Yaitu adjektif yang kedua berupa big. Big itu besar. Nah. Number 3 adalah comfortable, lebih nyaman. Number 4 adalah expensive, yaitu mahal. Number 5 adalah fast, cepat. Number 6 adalah long, yaitu panjang.
Gunakan kalimat ini, kosakata ini untuk membuat kalimat yang berkaitan dengan komparatif. Ya, lihat pada contoh number 1 agar nggak ada kesulitan. Ketika Ananda ada kesulitan lagi, you can read again, you can listen to me again in our explanation in the slide 1, 2, and 3. So you understand more about our lesson today. Good luck for you, nak. You must understand and you must spirit with your lesson, nak. Okay, the last slide. Please do exercise to make sentence between motorbike and sport car above and the answer enter to Google Classroom about degree of comparison. Maksudnya gimana, nak? Coba Ananda latihan untuk membuat kalimat antara sepeda sama mobil olahraga yang Ibu gambarkan di atas tadi. Dan jawabannya Ananda harus kirim ke Google Classroom seperti biasa. Kali ini Ananda mendapatkan pelajaran tentang degree of comparison, yaitu tingkat perbandingan. Do you understand, anakku semuanya? Thank you for your attention, our student, and good luck for you. Don't forget, keep your healthy, stay at home, and pray to our God. So, don't forget your pray, ya nak ya, with your family in your home. Thank you, my student. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.